Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang program terstruktur, tidak terstruktur, dan penilaian sikap. Tujuan kami membuat tugas ini untuk memperoleh nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu Romi Ramdam Ginanjar, SPDI, MPD. Yang pertama, ada tugas terstruktur. Apa itu tugas terstruktur? Yaitu tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Dan waktu pengumpulan datanya ditentukan oleh guru pada waktu pertemuan berikutnya. Dalam tugas terstruktur, jumlah soal yang diberikan terbatas, 1-5 soal, tetapi harus rutin secara kontinu. Dan biasanya penugasan diberikan setiap 1-2 kali pertemuan. Apakah ada manfaat dari tugas terstruktur itu? Ada, baik untuk peserta didik, guru, maupun orang tua peserta didik. Adapun manfaat tugas terstruktur bagi peserta didik yaitu untuk lebih meningkatkan pemahaman materi pembelajaran melalui kegiatan membaca dan mengerjakan soal di rumah, sehingga dapat menumbuhkan sikap disiplin dan menumbuhkan percaya diri pada diri peserta didik. Sedangkan manfaat bagi guru yaitu merupakan refleksi sehingga akan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya dalam menyampaikan materi pembelajaran, mengetahui pencapaian siswa terhadap materi yang telah diberikan, juga meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri. Dan manfaat terhadap orang tua peserta didik yaitu untuk mengamati perkembangan putra-putrinya dan sekaligus memantau, melihat tingkat kedisiplinan dan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya B. Tugas tidak terstruktur. Yang dimaksud dengan tugas tidak terstruktur adalah tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, bahkan hingga jangka waktu 1 semester. Biasanya tugas yang diberikan oleh guru berupa tugas proyek atau tugas kelompok belajar dalam satu tim. Manfaat tugas tidak terstruktur yaitu untuk membiasakan peserta didik dalam bergotong royong atau bekerja secara kelompok dalam satu tim, dan dapat juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkreasi dan menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk perhitungan waktu tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur yaitu menyelesaikan tugas terstruktur dan tidak terstruktur dapat mengacu pada waktu maksimal peserta didik SD mengerjakan tugas mandiri terstruktur dan tidak terstruktur adalah sebesar 40% dari waktu tatap muka. Contohnya, alokasi waktu pembelajaran IPS di SD adalah sebanyak 5 jam per minggu dengan tiap pertemuan selama 35 menit. Dengan demikian, pelajaran IPS tersebut memiliki waktu tatap muka sebanyak 5 dikali 35 menit, sama dengan 175 menit. Waktu yang tersedia untuk pemberian tugas adalah 40% dikali 175 menit, sama dengan 70 menit. Dari alokasi waktu 70 menit tersebut, guru harus membagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 60% untuk tugas mandiri terstruktur dan 40% untuk tugas mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya, ini ada contoh tabel program penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Pada tahun 2016 sampai 2017 mata pelajaran IPA dan di kelas 6 semester 1. Di tabel tersebut ada yang pertama ada standar kompetensi, kedua kompetensi dasar, ketiga penugasan terstruktur, keempat kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan yang terakhir ada keterangan. Kemudian yang selanjutnya ada tugas terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur yang berisi kompetensi dasar, materi pembelajaran, tugas kegiatan, waktu penyelesaian, dan keterangan.
Penilaian sikap. 1. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditunjukkan untuk membina perilaku dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Teknik dan bentuk instrumen penilaian sikap. Teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain, sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru lain, orang tua, peserta didik, dan karyawan sekolah. Contoh instrumen beserta rubrik penilaian. Pedoman observasi sikap spiritual. Petunjuk. Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berikan tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. 4. Sama dengan selalu. Apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 3. Sering. Apabila sering melakukan sesuatu pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. 2. Kadang-kadang. Apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. 1. Tidak pernah. Apabila tidak pernah melakukan. Berikut contoh tabel observasi. Selanjutnya yang B, penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik. Berikut contoh lembar penilaian diri peserta didik. Lembar penilaian ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap disiplin diri peserta didik. Jika jawaban iya, maka diberi skor 1, dan jika jawaban tidak, diberi skor 0. Selanjutnya yang C, penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan untuk penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala penilaian atau rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Selanjutnya, di dalam penilaian antar peserta didik ini ada daftar cek. Di dalam daftar cek ini ada lembar penilaian antar peserta didik sikap disiplin. Petunjuknya, lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap sosial peserta didik lain dalam kedisiplinan. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Ya, apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Tidak, apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Kemudian di sini ada tabel sikap yang diamati. Yang pertama meliputi masuk kelas tepat waktu. Iya atau tidak. Yang kedua mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga memakai seragam sesuai tata tertib. Yang keempat mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kelima, tertib dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam, mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan. Yang ketujuh, membawa buku tulis sesuai mata pelajaran. Yang kedelapan, membawa buku teks mata pelajaran. Kemudian ada petunjuknya. Jawabannya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus, yaitu jawaban ya sebanyak 6, maka diperoleh nilai skor 6, dan skor tertinggi akhir adalah peserta didik memperoleh nilai sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Selanjutnya yang kedua ada skala penilaian atau rating scale. Skala penilaian akan digunakan dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Di sini ada contoh instrumen daftar cek penilaian antar peserta didik. Bisa dilihat di situ ada nama penilai, nama peserta didik yang dinilai. Lalu di sini ada contoh aspek pengamatan. Yang pertama, tidak nyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Yang kedua, tidak melakukan plagiat atau mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dalam mengerjakan setiap tugas. Yang ketiga, mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. 4. Melaporkan data atau informasi apa adanya. Lalu di sini ada petunjuk panskoran. Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus, contohnya yaitu skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 kali 5 pernyataan sama dengan 20, maka skor akhir peserta didik memperoleh nilai sangat baik apabila memperoleh skor 3,20 sampai 4,0080 sampai 100. Baik apabila memperoleh skor 2,80 sampai 3,19, 70 sampai 79. Cukup apabila memperoleh skor 2,40 sampai 2,79, 60 sampai 69. Kurang apabila memperoleh skor kurang 2,40, yaitu kurang dari 60%. D. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Di sini contoh pengisian jurnal yang pertama menggunakan model pertama, yaitu petunjuk pengisian jurnal yang diisi oleh guru. Yang pertama, tulislah identitas peserta didik yang diamati. Yang kedua, tulislah tanggal pengamatan. Kemudian tulislah aspek yang diamati oleh guru. Keempat, ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik baik yang merupakan kekuatan peserta didik maupun kelemahan, sesuai dengan pengamatan guru yang terkait dengan kompetensi inti. Yang kelima, tulislah dengan segera kejadian. 6. Setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang berbeda. Yang ketujuh, simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing peserta didik. Di sini terdapat contoh format pengisian jurnal yang berisi nama peserta didik, nomor peserta didik, tanggal, aspek yang diamati, kejadian, dan nama guru yang mengamati. Yang kedua, menggunakan model kedua dalam pengisian jurnal. Petunjuk pengisian jurnal yang diisi oleh guru. Yang pertama, tulislah aspek yang diamati. Yang kedua, tulislah identitas peserta didik yang diamati. Yang ketiga, tulislah tanggal pengamatan. Kemudian tulislah aspek yang diamati oleh guru. Yang kelima, ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik baik yang merupakan kekuatan maupun kelemahan peserta didik sesuai dengan pengamatan guru terkait dengan kompetensi inti. Yang keenam, tulislah dengan segera kejadian yang diamati. Yang ketujuh, setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang berbeda. Yang kedelapan, simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing peserta didik. Di sini terdapat produk contoh format jurnal, yaitu nama jurnal, nama peserta didik, dan aspek yang diamati, contohnya jujur. Selanjutnya ada pengolahan penilaian. Data penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian, atau bisa disebut juga rating scale, yang disertai rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik, laporan penilaian sikap dalam bentuk nilai kualitatif, dan deskripsi dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antar mata pelajaran. Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai antara lain. Yang pertama, pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester. Yang kedua,
Pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntunan kompetensi dasar. Yang ketiga, pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik penilaian. Yang keempat, menentukan pembobotan yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan, dengan mengutamakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar. Yang kelima, pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester bersangkutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan berguna bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.